Woi guys, kalian pernah nggak sih niat udah baik banget nih mau ngasih tahu teman soal bahaya rokok, dianya malah santai bro, sebatang doang. Gemes nggak sih? Haha, iya kayak ngomong sama dispenser rusak gitu yang nggak ngeluarin air sama sekali. Oh ya, halo semuanya. Gua Fadil. Dan gue Mila. Selamat datang lagi di Pod FM, podcast Fadil dan Mila. Kita siap banget nih nemenin kalian ngupas tuntas topik yang bikin, kepala ngebul hari ini. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga sesemangat kita ya. Nah, hari ini kita mau bongkar. Kenapa sih nasihatin perokok buat berhenti itu, ya ampun, susahnya minta ampun gitu lah. Bener banget, itu tuh kayak nyuruh orang move on dari mantan yang red flag-nya udah sekebon, tapi ya gitu deh, masih di stalking tiap malam. Susahnya bukan main. Anjir, iya banget sih. Udah tahu nyakitin tapi ya susah lepas gitu kan. Jadi guys, ini tuh bukan cuma soal kurang niat atau dia mah bandel. Ternyata berhenti merokok itu kompleks banget loh. Kayak drama Korea 100 episode. Betul, kata riset nih ya, yang berhasil berhenti total tanpa bantuan itu, cuma seuprit banget. Sekitar 3-5% aja yang tahan setahun penuh. Kecil banget kan kemungkinannya. Wah, lebih kecil dari harapan dapat parkir pas weekend di mall ya. Kecil banget. Nah, ini nih tersangka utamanya, nikotin. Itu zat di rokok yang bikin nagihnya parah banget. Begitu diisap, dalam hitungan detik langsung nyampe ke otak. Cepet banget. Kayak chat dari doi pas lagi kangen gitu ya. Iya, kayak gitu. Terus ngapain tuh nikotin di otak? Bikin pesta apa gimana? Nah, itu dia. Dia itu kayak tamu nggak diundang tapi bawa traktiran martabak keju spesial. Gitu. Itu si dopamin namanya. Bikin kita happy banget sesaat. Akhirnya otak jadi kayak, waduh enak nih, mana lagi, besok bawa lagi ya. Jadinya nagih deh. Otak kita udah kayak di remote gitu sama nikotin. Pantesan ya pas mau berhenti rasanya kayak lagi diputusin pas lagi sayang-sayangnya. Gejala putus nikotin alias sakau itu katanya parah banget ya. Banget, macam-macam gejalanya. Dari gampang marah kayak mama nggak dapet diskon, terus susah fokus kayak nonton film pakai subtitle bahasa alien. Terus lapar mata, pengen ngunyah mulu kayak abis lari maraton. Sampai gelisah nggak jelas kayak nungguin hasil ujian. Duh, rasanya kayak lagi kena sial beruntung gitu deh. Waduh, kebayang sih sengsaranya. Udah kayak hidup lagi nggak ada bener-benernya gitu ya. Plus, ada faktor genetik juga loh. Jadi emang ada orang yang cetakannya tuh lebih gampang nyantol sama nikotin dibanding yang lain. Oh gitu. Iya. Mirip kayak ada teman kita yang gampang banget nangis cuma gara-gara nonton iklan sedih gitu loh. Bawaan orok. Oke, jadi otak udah kena hipnotis nikotin nih. Terus pikiran kita sendiri juga ikut-ikutan bikin susah kan? Oh, jelas banget. Banyak yang ngerokok itu jadi semacam pelarian. Atau tombol pause darurat pas lagi stres mikirin cicilan atau kerjaan numpuk. Bener juga. Mirip banget kayak kalau lagi galau terus pelariannya pesen GoFood promo tengah malam. Jadi cara ngadapin masalah, meskipun ya caranya kurang pas gitu. Terus ada juga kan yang ngerasa ngerokok tuh ada gunanya. Kayak bikin lebih rileks pas nongkrong, atau nambah pede pas ngobrol sama gebetan baru, atau bantu fokus pas lagi dikejar deadline. Nah, itu dia. Padahal itu manfaat palsu yang dibisikin sama otak yang udah kecanduan. Ditambah lagi ada yang namanya identitas perokok. Ngerasa, gue tuh ya gini, anak senja banget kalau gak ngopi sambil sebat. Waduh. Jadi pas disuruh berhenti, rasanya kayak disuruh ganti tim bola favorit seumur hidup. Berat, bro. Belum lagi pembenaran diri atau kata kerennya kognitif dissonance ya. Udah tahu rokok itu bahaya mampus tapi dicari-cari aja alasannya. Sebatang doang nggak bakal bikin mati. Atau teman gue juga ngerokok sehat-sehat aja tuh. Itu tuh kayak kita udah tahu barang KW itu kualitasnya abal-abal, ya kan? Tapi tetap dibeli sambil bilang ke diri sendiri, yang ini pasti bagus kok, mirip ori. Ngibul ke diri sendiri biar tenang. Lingkungan juga pasti ngaruh gede banget ya. Apalagi kalau circle pertemanan isinya asap semua gitu. Banget. Itu ibaratnya kayak lagi niat puasa Senin Kamis, tapi tiap hari diajakin bukber sama teman-teman kantor di restoran Padang. Iman boyah cuy. Bener banget. Susah banget nolak godaan kalau semua orang di sekitar ngelakuin hal yang sama gitu loh.
Ditambah lagi iklan rokok yang suka nongol tiba-tiba di mana-mana, bikin jadi keinget terus. Bener, industri rokok kan emang pinter banget bikin kita kepengen lewat gambar-gambar keren atau sponsor acara musik gitu kan. Belum lagi kalau di lingkungan kita ngerokok dianggap laki banget atau gaul. Makin susah dia lepasnya. Pantesannya, katanya angka kambuh atau relapse itu tinggi banget. Bisa sampai 75% gitu balik lagi ngerokok dalam 6 bulan pertama setelah mencoba berhenti. Gagal maning, gagal maning. Iya, benar. Bahkan udah setahun bersih pun masih bisa tergoda lagi. Pemicunya macam-macam. Bisa karena kangen ngumpul sama teman sambil ngebul, bisa juga karena lagi stres berat sama kerjaan atau masalah hidup lainnya. Jadi kalau udah serumit ini, cara paling efektif buat berhenti apa dong? Kayaknya cuma modal niat doang nggak cukup ya? Menurut para ahli sih, ya kombinasi paling jitu itu gini. Pakai bantuan medis, kayak terapi pengganti nikotin, ada permen atau patch nikotin gitu. Atau obat resep dokter. Oke. Plus, dapat dukungan psikologis atau konseling. Jadi nggak cuma ngandelin tekad baja yang seringkali gampang letoy itu. Ah, iya, iya. Ibaratnya mau nurunin berat badan ya kan. Nggak cukup cuma niat kurus, tapi perlu atur pola makan plus olahraga yang benar. Kalau perlu ya, pakai personal trainer sekalian. Bener juga ya, perlu bantuan profesional gitu. Karena ini bukan cuma soal ngasih tahu bahayanya doang. Iya. Kita harus paham kalau di dalam diri mereka itu lagi ada perang dunia ketiga gitu. Perang lawan candu nikotin di otak, perang lawan kebiasaan dan pikiran sendiri, plus perang lawan godaan dari lingkungan. Ruwet banget pokoknya. Bener banget. Ini tuh kayak nyuruh orang berhenti makan gorengan pas lagi lapar banget sore-sore, terus di depan matanya ada abang-abang jualan bakwan, cireng, sama tempe mendoan anget-anget. Butuh kekuatan mental level dewa dan dukungan penuh dari orang sekitar. Nah, dari obrolan kita ini jadi kepikiran nih. Kira-kira ya, selain rokok, ada nggak sih kebiasaan lain yang sama jahatnya? Yang bisa ngehack otak kita dan bikin kita susah banget lepas meskipun udah tahu itu nggak baik buat kita. Coba deh kalian pikirin. Oke deh guys, segitu dulu obrolan seru kita di Pod FM hari ini ya. Jangan lupa jaga kesehatan, itu penting banget. Yup, sampai ketemu di bahasan selanjutnya dengan topik yang nggak kalah seru. Gue Fadil. Gue Mila, cabut dulu ya.